Kamu pernah nggak ada melihat situasi di mana ada seorang anak datang mungkin nangis atau ngadu ke orang tuanya, terus dia bilang, mama atau papa gitu, aku habis dikerjain tadi di sekolah. Terus orang tuanya dengan mudah langsung bilang, balas dia kan teman kamu, yang penting asal bukan kakaknya atau orang tuanya, kamu balas dong, jangan mau kamu digituin gitu. Kamu pernah nggak lihat seperti itu? Pernah sih, pernah kejadian di depan mata juga seperti itu. Nah, Anda juga mungkin pernah nggak melakukan hal serupa terhadap anak Anda yang mungkin dibully oleh temannya. Tapi apakah tindakan seperti itu adalah tindakan yang bijaksana sebagai orang tua? Tadi begitu, sebenarnya bagaimana sih itu bisa terjadi pada seorang anak sebenarnya bullying itu sendiri terlebih dahulu gitu? Yang dibully apa yang membuli? Yang dibully. Yang dibully. Jadi gini ya, biasanya si pembuli ini punya antena yang tinggi. Jadi dia bisa ngenalin siapa yang kena, yang gampang dibully. Anak yang lembut, anak yang kelihatannya lugu, anak yang kayak gitu. Dia ngerti, dia nggak akan bully sama-sama kenceng. Nggak mungkin. Nah, jadi udah ada target-targetnya, ada objeknya gitu loh. Ya. Kenapa? Karena biasanya mereka adalah juga korban bully di rumah. Oh, Minimal bullying dengan kata-kata, verbal abuse. Si pembuli yang Si pembuli di itu sekolah nggak ini. Jadi dia mungkin. melampiaskan, membalas Dia maksudnya. melampiaskan atau meniru. Gitu. Nah, dia kalau di rumah kan adalah sosok yang lemah ya gitu, lembut, nggak berdaya gitu. Dia akan cari tipe-tipe yang seperti ini yang kelihatannya di sekolah. Jadi kenapa anak kita itu kalau kita besarkan dia harus punya harga diri gitu loh, konsep diri yang bagus, kemampuan berpikir kritis gitu ya. Nah, dan jadi dia bisa melihat dan bisa membela dirinya. Tentunya dengan keterampilan fisik sekarang anak-anak harus berlatih atau bela diri. Atau kalau misalnya tadi kita mendengar gitu, Adrian sempat bilang gitu, balas dong. Berarti kan keinginan orang tua untuk anak itu biar berani gitu. Iya, itu sebenarnya gimana? Nah itu salah. Yang benar gimana? Yang benarnya begini, anak itu selesaikan dulu urusan emosinya. Karena dia nggak bisa berpikir, nanti dia akan bekerja dengan emosi, tidak dengan kemampuan berpikirnya. Itu kan otak kita ini dibagi-bagi ya, jadi ada pusat emosi, ada pusat berpikir. Jadi kita selesaikan dulu gini, ya ampun, jadi kamu sakitnya nak, mananya, apa yang kamu rasakan itu, alirin dulu, tuh bikin got dulu seperti biasa emosinya. Nah terus sekarang menurut kamu, bagaimana ya baiknya? Gitu. Bagaimana baiknya kalau kamu digituin? Gitu ya. Oke ya, sekarang kita peragaan ya. Gitu. Tadi kamu diapain? Oke, diapain tadi? Dicubit. Ya, atau misalnya tadi di tonjok misalnya. dipukul. Tonjok, ya oke. Dorong. Kamu dipukul. Terus kamu gimana? Ya, kamu ngelak, terus kamu samperin. Ya sekarang mama pukul kamu. Mama pukul. Ya, bagus. Oh, oke. Terus kamu bilang apa? Mama kenapa pukul aku? Iya, bagus gitu. Oke. Kalau dia bilang gini, aku nggak tahu mesti ngomong apa. Ya coba deh kamu pikir ya, mama pukul kamu. Kalau pukul ada alasannya nggak? Gitu. Jadi itu yang kita mesti bangun gitu di dalam ini anak ini. Kenapa? Dan yang kedua, jangan mengekspresikan marah dengan Marah lagi. dengan tindakan. Bilang dengan kata-kata. Karena orang itu akan tersadarkan gitu. Kenapa jadi mukul gua loh? Gitu. Emang gue salah apa? Jangan disuruh untuk membalas juga. Membalas dulu. Kalau misalnya dia udah sampai terancam, dia harus membela dirinya. Nah untuk membela diri itu ada proses lagi gitu yang mesti harus kita tanamkan gitu loh kepada anak. Gimana prosesnya? Nah misalnya begini. Tahu nggak kira-kira ini yang kemampuan berpikir ini nggak kita bangun. Jadi kita selalu suruh dia membalas kayak begitu terus gitu ya. Ini proses berpikir ini mesti harus dibangun. Kenapa ya kira-kira dia mukul? Dia kayaknya dapat pukulan, bisa kebiasaan mukul dari mana ya menurut kamu? Bisa nggak kamu tanya nanti kapan-kapan gitu sama dia? Dia jangan-jangan kasihan dia suka dipukul di rumahnya, iya nggak sih? Gitu. Semuanya harus menggunakan kalimat bertanya supaya nanti anak mempunyai kemampuan analisa kalau dia menghadapi itu. Ya ini kan nggak seperti gini, tapi kita mesti harus membangunnya pelan-pelan. Ya. Jadi pada anak kita, dia yang harus lebih tenang. Dia karena dia dapat orang tua yang baik, yang perlu memberikan dia rasa aman di rumah, percaya diri, diterima, ya, dan diajak berpikir. Nah, tapi kan tindakan bullying ini memang umumnya terjadi kalau untuk anak itu di sekolah ataupun di lingkungan tempat dia bermainnya. Nah, pada saat misalnya kita tahu bahwa bukan cuma anak kita, tapi juga sudah terjadi ke anak-anak yang lain. Sebagai orang tua, tindakan apa nih yang kita harus lakukan? Iya, jadi
walaupun baru anak kita saja, jangan anak-anak lain gitu ya. Satu anak melapor, orang tua seharusnya tidak langsung pergi ke anak itu dan marah-marahin. Itu nanti akan akan melibatkan orang tua dengan orang tua jadinya gitu. Nanti jadi tidak menjadi pembelajaran yang baik buat anak-anak. Tapi kan bisa saja orang tua yang si pembuli ini tidak tahu kalau anaknya punya perilaku seperti Karenanya itu. yang berikut akan ingin Ibu sampaikan adalah apabila ada kasus begitu, menghadapi wali kelas dulu. Nggak tembus kepala sekolah. Biasanya wakil kepala sekolah yang bagian kesiswaan. Kalau di sekolah. Kalau di lingkungan, itu kita datang, permisi, datang ke rumahnya. Untuk ngasih Ya tahu. kita, karena anak sama anak otaknya belum bersambungan, kita ngomongin juga dia nggak ngerti. Sebab dia jangan-jangan merupakan got saluran dari emosi dia yang juga bertumpuk-tumpuk atau pengalaman buruk yang dia derita. Ya kan? Nah jadi kita datang ke orang tuanya, bicara baik-baik. Tidak semuanya orang tua mau terima. Iya bisa juga korsletnya si orang tuanya itu. Korsletnya orang tuanya, iya. Orang tuanya justru nggak terima, nggak mungkin anak saya melakukan Iya, itu. iya, Dan iya. alah bu biasa, maaf ya. Jangankan hanya pukulan, terjadi di daerah utara deh ya, Jakarta. Seorang anak itu melakukan kejahatan seksual yang nggak usah ibu bilang, kepada 5 anak lainnya. 5 anaknya ada yang demam, ada yang segala macam. Ketika kelima orang tua korban, bukan satu, kelima orang tua korban ini datang ke orang tuanya. Tahu nggak orang tuanya jawab apa? Ya bu, itu kan permainan anak-anak. Pelakunya kan juga anak-anak gitu. Padahal akibatnya udah infeksi. Seakan-akan karena anak-anak bisa dibenarkan gitu ya. Makanya memang harus dilindungi anak-anak kita masing-masing gitu ya. Ya, tapi selain itu kita mesti ngomong menyadarkan orang tua itu gitu. Nah kalau enggak, Komnas, Lapor. KPAI, polisi, Minta P2 tolong. TP2A. Baik. Gitu. Ibu, tapi kalau tadi kan kita bicara mengenai kekerasan fisik begitu. Nah, apakah ini juga bisa diterapkan kalau misalnya bulinya secara verbal gitu? Iya. Dikata-katain, dijelek-jelekin Iya, gitu. iya. Jadi kan bullying itu macam-macam. Ya ada verbal abuse tadi itu, ada physical abuse, ada psychological abuse, macam-macam. Jadi bully itu juga terjadi, ada bully di sekolah. Berhenti dengan bel berbunyi. Ya, school bullying, ada boarding bullying. Boarding. Ya di boarding, bayangin sampai anak itu libur. 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Terus kemudian ada cyberbully. Oke. Iya kan Itu yang sekarang terjadi. marak terjadi itu bisa dan yang berakhir dengan bullycide. Dibully sampai bunuh diri. Aduh. Kayak Amanda Todd. Dibully terus lewat itu sampai bunuh diri. tahan Nah, bunuh diri. Ibu pernah beberapa kali menghadapi kasus bullying yang luar biasa, cyberbully. Itu orang tuanya sangat bagus, sangat bekerja sama suami istri, kemudian bekerja sama dengan sekolah, kemudian dia ngeprint semua itu. Dan dia bikin alternatif macam-macam anaknya, jalan keluarnya supaya nggak jadi korban bullying terus-menerus. Sampai menjadi utusan kita ke Amerika. Wow. Ya. Tapi pulang dari situ anak itu lebih-lebih dibully lagi. Sampai didorong pakai meja ini meja sekolah kan 4 persegi. Iya, iya. Ujungnya yang segi 4 itu yang di kesini. Ya ampun. Karena dia berhasil mewakili sekolah dan mewakili Indonesia ke Amerika. Nggak bisa itu, jadi iri dan sebagainya itu yang dari rumah yang nggak diselesaikan. Jadi harusnya anak-anak pembuli itu diterapi. Oke, tapi terlihat nggak sih Bu kalau misalnya kita bicara bukan hanya dari bulliernya gitu ya, dari si korbannya. Korban bully ini terlihat nggak ciri-ciri fisiknya atau apa? Dia gelisah, nggak nafsu makan, nggak bisa tidur, murung, ya seperti yang kasus di sekolah internasional, takut ke belakang, pegang ini, segala macam itu bisa dilihat. Sekarang masalahnya adalah gitu, bagaimana melihatnya kalau orang tuanya nggak ada di rumah. Nah kalau Waktunya pendek gitu, jadi semuanya mau diselesaikannya segera, nggak Oke. mungkin gitu. Oke. Nah, tapi kalau untuk kebalikannya, mengetahui ciri-ciri anak-anak yang suka membuli anaknya. Artinya kan kita kan misalnya ada orang tua yang baru memindahkan anak ke sekolah yang baru gitu kan, untuk dia lebih aware aja gitu. Kalau Biasanya dari sekalian sepintas begini nggak nampak, Nggak nampak, ya. Tapi anak yang garang, yang suka melempar barang di kelas gitu, yang suka protes, godain temennya gitu, yang nggak fokus. Anak-anak yang ingin menyalurkan emosinya dengan cara yang tidak tepat. Tapi buat sebagai orang tua kita nggak langsung bisa mengenali kalau itu di sekolah. Guru mengenali, wali kelas. wali kelas. Tapi peranan kalau orang tua siapa sih kalau untuk dalam hal seperti ini? Biasanya kan yang kayaknya lebih sebagai defender, itu kan ayah yang mau melindungi. Apakah Terima kasih untuk menyinggung itu Adrian. Karena keberanian diperoleh dari ayah.
Ya, problem solving dari ayah, ya, harga diri dari ayah, gitu. Contohnya, kalau Adrian ngajarin anak naik sepeda, pegangnya di mana? Saya di stangnya sama saya pegang di